Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudariku. Nah, kali ini Bunda akan bedah kasus problem yang masuk di meja konsultasi Bunda, akan Bunda bedah di sini. Dan salah satunya untuk kali ini saya akan bahas hal yang paling sering dihadapi anak perempuan pertama ketika mencari jodoh dan solusinya. Nah, ngomong-ngomong nih soal jodoh, kita nih akan membahas apa saja sih tantangan yang sering dihadapi anak pertama ketika mencari jodoh dan juga gimana Bunda solusinya. Nah, anak pertama yang saya maksudkan di sini adalah para wanita ya. Jadi, khusus kamu yang wanita bisa simak video ini sampai selesai. Nah, ngomongin soal anak pertama. Biasanya anak pertama itu tumbuh dengan effort yang cukup struggling gitu ya. Atau mereka biasanya ada di lingkungan yang mana punya tekanan sosial yang tinggi. Jadi anak pertama ini sering merasakan tekanan sosial untuk segera menikah. Baik dari orang tua, dari kerabat, atau dari keluarga inti itu sendiri. Nah, tekanan-tekanan ini bisa membuat mereka merasa tertekan. Nah, terus solusinya gimana Bunda? Solusinya, kamu perlu fokus ke dirimu sendiri. Jadi, meskipun di luaran sana ada banyak suara-suara yang kapan kamu nikah, kok kamu nggak nikah-nikah, kok kamu mesti pilih-pilih ya, kenapa nih kok sulit, gitu ya. Pusing kalau mikirin mereka. Nah, solusinya, kamu perlu fokus ke diri sendiri dan pahami apa yang kamu inginkan dalam hidup ini. Bukan pada ekspektasi orang lain. Jadi perlu dicatat, kita nggak mungkin bisa bahagiain semua orang. Lebih mending kita fokus ke diri kita sendiri, bahagiain diri kita sendiri. Ini, sikap seperti ini bukan egois ya, tapi kita lebih melindungi diri untuk tetap waras gitu ya. Yang kedua, kamu nih kalau sebagai anak pertama wanita, biasanya kalau cari jodoh itu pengennya punya standar yang tinggi karena kamu sudah terbiasa diminta oleh ayah ibumu untuk menjadi wanita yang maksimal dalam melakukan segala hal. Nah, dengan begitu, ketika kamu sudah terbiasa untuk diberikan standar-standar yang cukup tinggi dari lingkungan keluarga, otomatis secara nggak sadar, kamu pun ketika cari jodoh ya pengennya dapat standar yang jauh lebih tinggi gitu ya. Nah, punya standar tinggi dalam memilih pasangan itu wajar. Wajar banget. Nah, ini bisa jadi suatu masalah jika kamu tidak bisa mengimbanginya dengan kualitas dirimu gitu ya. Jadi, jangan sampai nih kualitasmu di sini, tapi kamu pengennya yang segini nih. Lebih mending kalau kamu pengen punya pasangan yang standarnya segini, ya kamu harus menaikkan value kualitasmu di level segini juga. Jadi setara. Terus kenapa Bun? Kenapa harus gapnya itu harus setara gitu ya? Jaraknya harus setara, sebanding. Kembali lagi kalau soal itu akan berpengaruh ke komunikasi. Kalau terlalu jauh gapnya nggak akan nyambung kalian ngomong. Kemudian culture-nya atau kultur keluarganya pun juga berbeda. Kebiasaannya pun berbeda. Cara hidupnya pun berbeda. Nah, dengan begitu, kalau tidak selaras, nggak sepadan, salah satu pihak ada yang merasa terintimidasi. Jadi kayak serba salah gitu. Melakukan sesuatu, wah kamu kurang ini gitu ya. Di sisi lain, kamu nggak bisa nih mengkritik yang ini, memberi masukan ini. Dia akan mental terus. Nah, endingnya siapa yang terluka? Kedua belah pihak. Nah, kemudian selain standar yang tinggi, kamu biasanya nih, kalau anak pertama ya, itu terlalu memilih dan melewatkan kesempatan. Ya memang ambisinya anak pertama ini cukup besar gitu ya. Nah, kadang juga terlalu fokus ke karir gitu. Sehingga ketika ada orang-orang yang berpotensi jadi jodohmu di sekitaranmu ini, kamu melewatkannya, kamu nggak jeli, nggak sadar gitu ya, karena fokusnya ke depan terus, padahal di kanan kiri ini ada gitu. Nah, kalau lagi cari pasangan, ya kita harus realistis
kita perlu sadar sekitar kita tuh ada apa aja. Nah, jangan sampai jodoh tuh ada di kanan kiri kita, di sekitar kita, tapi kita malah abaikan karena kita nggak sadar gitu. Nah, solusinya gimana Bunda? Solusinya kamu perlu membuka diri, buka dirimu dan menilai calon pasangan dengan lebih objektif. Jadi buka dirimu untuk kenal dengan beberapa orang yang berpotensi jadi jodohmu, kenali dia, dan kemudian berikan nilai yang objektif. Apakah orang ini cocok sama saya? Apakah orang ini sesuai dengan value yang saya pegang dan yang saya miliki gitu ya? Visi misinya sama nggak? Nah, itu dulu. Kemudian yang selanjutnya, takut gagal. Ya, karena effort kalian sebagai anak pertama itu dalam hidup cukup tinggi gitu ya. Kemudian kemampuan analisis dan pertimbangan kalian itu cukup kompleks. Nah, sehingga juga memperhitungkan kegagalan. Nah, rasa takut gagal atau khawatir akan kegagalan dalam hubungan itu bisa menghambat langkahmu. Jadi, ketika kamu mau maju nih, tapi kamu takut nih mundur, takut gak jadi. Akhirnya gak jadi-jadi, gak ada progres. Nah, rasa takut ini seringkali berasal dari pengalaman sebelumnya. Ya memang betul, kita perlu belajar dari pengalaman. Tapi ketika kamu sudah merasa parno atau takut banget, itu sangat mengganggu kemajuan dirimu dalam hal apapun. Nah, untuk solusinya ya belajar dari pengalaman itu boleh, tapi kamu juga perlu bangun kepercayaan diri yang cukup kuat. Insya Allah kalau kamu percaya diri, mindsetmu positif, kamu usahakan dengan ikhtiar lahir dan batin, sungguh-sungguh menjalaninya, tidak ada yang tidak mungkin. Dan insya Allah jalan yang terbuka pun jalan yang baik. Kemudian ketidakpastian masa depan. Nah, anak pertama ini banyak yang merasa khawatir tentang masa depan dan jodohnya. Ketidakpastian ini bisa membuat merasa ragu untuk melangkah. Jadi kembali lagi ya seperti tadi. Karena sangat berhati-hati jadi ragu dan khawatir gitu. Untuk solusinya, kamu perlu memiliki rencana yang jelas dan bersikap positif pada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi jangan dipikirkan kemungkinan negatifnya, jangan dipikirkan kemungkinan negatifnya saja, tapi ada loh kemungkinan positifnya juga. Kamu bisa pertimbangkan dua hal itu. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya, menemukan jodoh itu bukan hal yang mudah. Tapi dengan memahami masalah yang ada dan menerapkan solusi yang tepat, perjalanan ini atau perjalanan mencari jodoh itu bisa menjadi lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Terutama kamu akan punya experience atau pengalaman mengenali orang lebih bervariatif. Seperti itu. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Dan untuk kamu yang ingin konsultasi dengan Bunda mengenai permasalahanmu sekitar jodoh atau kisah asmaramu, bisa konsultasikan dengan hubungi kontak yang ada di layar. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.